Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran PAI ya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kegiatan kita hari ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya apakah suara Ustadz jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik, hari ini kita akan review pembelajaran kita. Kemarin sudah nonton video yang Ustadz share? Udah. Ya, oke. Kita akan bahas sedikit mengenai itu ya. Nih. Nanti baru kita masuk ke soal-soal, oke? Baik, kemarin kita sudah bahas mengenai jujur. Hari ini kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Wah. Ya, wah. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua. Wah. Nah, setiap orang itu pasti punya orang tua ya. Jadi manusia itu mempunyai orang tua. Orang tua tentu itu adalah ayah dan bunda kita. Selain itu juga ada yang namanya guru, ada juga wali ya. Kalau guru itu adalah yang mengajar di sekolah, itu termasuk orang tua kalian juga. Atau wali. Wali itu yang mungkin ya, mohon maaf siapa tahu ada yang orang tuanya sudah meninggal. Jadi ayahnya meninggal, terus bundanya meninggal, ataupun masih ada ayahnya atau bundanya, terus mereka ikut dengan pamannya, omnya atau tantenya. Maka mereka adalah wali. Mereka termasuk juga orang tua bagi anak tersebut ya. Nah, di sini dalam video yang sebelumnya ini orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu ya, dari pernikahan. Jadi dengan pernikahan mereka dihalalkan sehingga dapat memiliki keturunan. Nah, kita itu dikandung oleh bunda sekitar 9 bulan. Ini 9 bulan 10 hari tepatnya ya. Kita berada di rahim bunda. Nah, saat itulah kita oleh Allah mula-mula diciptakan bentuknya. Kemudian setelah umur 120 hari, kita nanti ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ditiupkan ruhnya itu, nanti ditentukan rizkinya, kapan lahirnya, kapan matinya, jodohnya siapa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada orang tua. Ya. Kenapa? Karena bunda sudah mengandung 9 bulan. Nah, habis itu menyusui. Ya, menggendong anaknya nangis dan sebagainya. Orang tua, ayah juga mencari nafkah, bekerja, berangkat pagi, pulang sore dan seterusnya. Maka kita harus menghormati mereka. Nah, ini Al-Qur'an mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua dan kerabat. Ya, di sini artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jadi ayat ini berkaitan dengan Bani Israel ya, tetapi hikmah atau perintah ayat ini juga kepada seluruh umat manusia karena di dalam Al-Qur'an. Cuman redaksinya diambil dari
Bani Israel. Jadi, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, ini adalah orang-orang Bani Israel itu diperintahkan beberapa hal ini. Tetapi mereka selalu berpaling. Itu Bani Israel ya. Nah, ayat di atas tadi menjelaskan orang-orang yang paling utama untuk dihormati. Ya, yang pertama itu kedua orang tua, termasuk guru ya. Terus orang yang memiliki hubungan persaudaraan, seperti ya paman, bibi, kakek, nenek, dan semuanya. Waalaikumsalam. Terus yang ketiga anak-anak yatim. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, kalau piatu itu yang ditinggal bundanya. Ya, Kak. Siapa tadi yang angkat tangan? Kepencet. Ada yang ditanyakan? Kepencet. Oh, kepencet ya, nggak apa-apa. Oke, yang terakhir orang miskin. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua, orang yang memiliki hubungan persaudaraan, termasuk juga persaudaraan itu persaudaraan dalam Islam. Jadi sesama Muslim. Terus anak-anak yatim dan juga orang miskin. Orang miskin itu harus kita berbuat baik dan menghormati mereka. Ya, tidak boleh mencela ataupun menyakiti mereka. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik dalam hidupku?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ayahmu. Ya, jadi ibu disebut 3 kali. Kenapa? Karena orang yang mengandung atau ibu yang sedang mengandung itu merasakan ya rasa tidak enak, rasa berat ya, belum nanti melahirkan dan sebagainya. Belum nanti merawat di rumah. Maka di situ ibu disebut 3 kali. Ya, kenapa? Karena kita harus berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Kemudian ayah. Baru selanjutnya yang lain. Ya. Terus mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa harus Karena hormat dan guru patuh kepada sudah orang? Memberikan apa? Ilmu kepada Ya. kita. Ya, karena itu ya salah satu intinya itu ya. Di sini ada beberapa. Guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Ya, jadi banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu, pengetahuan dan keteladanan. Ya. Nah, ini dulu Ustadz ya, ada sebuah hadis itu yang apa namanya? Kita itu disuruh untuk menghormati guru. Nanti di pelajaran kelas 5 akhir itu ada ya. Ta'alamul ilma wa ta'alamul lil ilmi sakinata bil waqar wa tawadu'u liman ta'alamuna minhu. Ya, tuntutlah ilmu ketenangan dan kehormatan diri. Ya, dan berbuatlah rendah hati kepada orang yang mengajarkan. Ya, waalaikumsalam. Jadi perintah itu apa? Perintahnya adalah kita itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya, setelah mendapatkan ilmu, kita juga harus hormat, ya, bersikap rendah hati kepada guru. Kenapa? Karena ada ada efeknya antara siswa yang menghormati guru dengan siswa yang tidak menghormati guru. Ini kisahnya itu adalah kisah mengenai siapa ya? Kalau tidak salah itu ada seorang dulu ada
seorang anak penguasa itu orang yang mempunyai jabatan ya. Kalau sekarang mungkin DPRK, wali kota dan lain sebagainya. Kemudian dia mempunyai seorang anak. Anak itu dititipkan kepada seorang guru, kepada seorang syekh. Nah, ternyata di pondoknya, di tempatnya dia mengajar, guru mengajar itu, anak itu makannya, jadi gurunya makan dulu. Ya, setelah selesai makan, itu masih ada sisanya. Jadi siswa itu belum makan kalau gurunya belum selesai makan. Setelah selesai makan, baru makanannya yang sisanya gurunya tadi itu dimakan bareng-bareng sama murid-muridnya. Jadi untuk ini makanannya banyak ya, banyak. Terus gurunya makannya cuma beberapa suap, masih di pojokan. Nah sisanya nanti dimakan oleh murid-muridnya. Ternyata penguasa ini tadi itu melihat hal itu. Wah, anakku di rumah saja selalu kuberi makan yang enak-enak. Tidak pernah makanan sisa. Ini sisa gurunya suruh makan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu anaknya diambil. Ya, diambil oleh orang tuanya. Dalam perjalanan pulang itu ternyata menemukan sesuatu hal. Ya, ada masalah mengenai fikih, mengenai ibadah dan sebagainya. Ketika itu ditanyakan kepada anaknya, ya, anaknya tadi, ternyata anaknya itu pintar. Oh, mengetahui hukum ini, dan seterusnya. Jadi dia pintar agamanya. Kemudian orang yang berkuasa tadi itu sadar, ternyata aku salah. Saya kira anakku tidak dididik. Saya kira anakku cuma maksudnya disakiti. Jadi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Akhirnya orang tua itu sadar, kemudian mau dikembalikan kepada gurunya. Tapi gurunya ternyata tidak menyampaikan bahwa anak ini sudah dicabut, ya, dicabut kepintarannya. Maksudnya awalnya anak ini karena patuh pada guru dan sebagainya, akhirnya mudah menerima ilmu. Tapi gara-gara tadi orang tuanya yang tidak bersikap baik, akhirnya apa? Akhirnya ilmunya itu diangkat oleh Allah. Jadi ilmunya nanti jadi tidak barokah, tidak dapat memahami ilmu-ilmu lagi. Jadi begitu. Jadi kalian nanti harus menghormati guru, ya. Sebagaimana seperti apapun guru itu harus dihormati, ya. Karena mereka yang mengajarkan kita banyak hal, termasuk Ustadz, ya. Ustadz itu sangat menghormati guru-guru Ustadz, dan Ustadz itu ta'dim itu nurut, ya, nurut dengan guru. Dulu waktu Ustadz SMP, Ustadz itu disuruh sekolah di Madiun. Nah, Ustadz mau. Jadi nasihat guru itu kita laksanakan, insya Allah nanti barokah, ya. Baik, itu mengenai guru, ya. Oke, ini contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Ya, yang satu memperhatikan saat guru mengajar. Jadi ketika guru mengajar harus diperhatikan. Yang kedua, mematuhi perintah dan menjalankan nasihatnya. Jadi kalau diperintahkan oleh guru, dinasihati harus dilaksanakan. Ya, insya Allah tidak ada guru yang memerintahkan, ya, atau menasihati yang buruk. Insya Allah semuanya akan baik. Terus yang ketiga, berperilaku santun di hadapan guru. Perilaku santun itu tidak bedigasan, ya. Bedigasan itu celometan dan lain sebagainya. Terus berbicara dengan sopan dan berbahasa yang baik dan benar. Rendah hati dan tidak sombong serta tidak merasa lebih pintar. Jadi bisa jadi seorang guru, ya, guru itu pengetahuannya ada hal-hal yang tidak diketahui oleh seorang guru, tapi diketahui oleh siswa. Itu ada. Tetapi meskipun seperti itu, kita tidak boleh sombong. Ya, contoh membahas mengenai game. Banyak guru-guru itu yang tidak tahu mengenai game online, ya. Tapi kalian pintar mengenai game itu. Ya, ketika guru ditanya, Ustadz, ini game ini seperti ini, bagaimana Ustadz? Nah, gurunya tidak bisa menjawab.
tapi kalian yang bisa menjawab. Kenapa? Karena bisa jadi ada perbedaan pengetahuan seperti itu ya. Karena sekarang itu zamannya teknologi. Siapa saja bisa mengakses di internet ya. Tapi sikap kita harus rendah hati dan tidak sombong kepada guru ya. Oke, yang lain mungkin bisa di-mute dulu ya, suaranya masih terdengar. Oke, itu mengenai hormat dan patuh kepada guru ya. Oke, selanjutnya ini slide-nya kita lewati. Oh, masih banyak ini. Nah, kemarin sudah bahas ini. Indahnya saling menghormati, menghargai ya. Nah, ini masih banyak ya. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu adalah permulaan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia dimulai dengan Nabi Adam. Kemudian manusia berkembang diantaranya adalah kita. Jadi kita ini adalah satu kakek ya, yaitu Nabi Adam ya. Nah, bangsa Indonesia, sebentar ini ya, maaf ya, ini slide-nya agak aneh. Ini sikap saling menghargai ya. Kita itu di Indonesia banyak suku, bangsa dan agama, ras dan sebagainya. Maka kita harus saling menghargai supaya negeri kita ini aman ya. Ini ada menghargai pendirian orang lain. Ya Kak Amam, ada yang ditanyakan? Ustadz, ya. Bisa setoran. Nanti habis ini boleh setoran di Zoom ini Kak Ustadz? Tidak Kak, karena jam 10 Ustadz nanti ada mengajar di kelas 6. Kalau nanti setelah jam 11 mau video call boleh ya. Oh ya Ustadz. Ini yang pertama tadi menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan ya. Dalam beribadah, misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak. Ya, maka itu tergantung pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya ya. Yang penting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut saja sah sholat subuhnya. Jadi ini sikap saling menghargai ya. Contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama menghargai pendirian orang lain. Jadi contoh ya, dia umat Islam itu ada yang sholat subuhnya menggunakan kunut, ada yang tidak. Ada yang sholat Jumat, itu satu masjid itu azannya sekali, ada yang 2 kali. Dan mereka itu semua benar. Ya, yang tidak benar, yang tidak sholat subuh. Yang tidak benar, yang tidak sholat Jumat. Ya. Kenapa sholat 5 waktu itu sepi kalau orang sholat, kalau sholat Jumat banyak ramai. Bagaimana Kak Izal? Kenapa sholat 5 waktu itu sepi kalau ada orang sholat? Kalau sholat Jumat ramai. Oh, di masjidnya ya? Iya, di masjid Kakak Izal. Karena sholat Jumat itu berkah. Ya, karena sholat Jumat itu berkah kata Kak Amam ya. Jadi begini. Ya, sebentar Kak ya. Kenapa sholat Jumat itu orangnya lebih ramai di masjid dibanding sholat 5 waktu ya? Ya, karena begini, sholat Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan bagi laki-laki dan wajib dilaksanakan di masjid, tidak boleh di rumah. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu di musola atau di masjid itu hukumnya 2. Ya, ada yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad, ya, ada juga yang berpendapat itu fardu kifayah. Sunnah muakkad itu adalah apabila dia mengerjakan maka akan mendapatkan pahala yang lebih, ya, karena sunnah ya. Jadi ada kelebihan pahala daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Nah, yang itu yang berpendapat ketika itu sunnah. Tapi ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah itu
wajib bagi sekelompok orang. Ya, contohnya di satu kampung tempatnya Kak Izal itu ada masjid. Ya, yang sholat di situ sudah ada masjid, maka di situ harus ada yang azan, harus ada sholat berjamaah. Nah, yang sholat berjamaah itu tidak semuanya, itu boleh. Semuanya lebih boleh sholat di situ. Tetapi ketika nanti sudah ada masjid, sudah ada azan, di situ satu kampung cuman ada 10 orang yang mengerjakan sholat jamaah di situ, maka itu sudah diperbolehkan. Itu nanti kewajiban yang lain itu sudah gugur untuk mengerjakan sholat di masjid. Kalau ada satu orang, Ustaz. Kenapa, Kak? Kalau ada satu orang aja di masjid. Kalau satu orang berarti tidak jamaah. Jamaah minimal 2 orang ya. Satu imam, satu makmum. Nah, tapi yang tadi Kak Ijal itu pertanyakan itu bagus. Kenapa kalau sholat Jumat ramai sekali? Kan? Nah, anu juga begini. Sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Harus di masjid. Ya, di masjid itu maksudnya apa? Masjid itu tempat memang masjid untuk sholat Jumat. Jadi ada masjid itu yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ada seperti musola. Nah, kita di sekolah kita itu punya masjid ya. Masjid itu nanti tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena masih ada Masjid Al-Hijrah. Di situ masih bisa menampung orang. Ya. Kalau sholat fardu itu boleh di situ. Tapi kalau sholat Jumat harus ada di situ harus ada izinnya juga nanti. Tidak boleh sembarangan tiba-tiba sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat itu tidak boleh. Kenapa? Karena diusahakan umat muslim itu bisa berkumpul. Ya, ya Kak Amam? Ustadz, nanti masjid yang ada di sekolah kita itu buat umum atau buat sekolah aja, Ustadz? Buat sekolah, Kak. Ya, buat sekolah. Jadi maksudnya buat sekolah, ya nanti buat jamaah siswa dan juga guru di situ sholatnya. Tapi kalau sholat Jumat, kita nanti harus minta izin dulu. Ya, karena Ustadz pernah mendengar itu ketika di satu masjid itu sudah mendirikan sholat Jumat, dan di situ masih muat untuk dikerjakan sholat Jumat, maka kita tidak boleh membuat sholat Jumat lagi di masjid kita. Kecuali di situ sudah tidak muat. Contohnya Masjid Al-Hijrah sudah tidak muat sampai di parkiran. Nah, berpanas-panas di situ. Sudah penuh sekali orangnya, maka tidak bisa. Maka harus mendirikan sholat Jumat sendiri. Nah, itu baru diperbolehkan. Jadi ada syaratnya, tidak serta-merta sholat Jumat itu pokoknya ada masjid sholat Jumat. Tidak. Apalagi di kota seperti ini. Di sini kan banyak sekali ya yang tempat-tempat ibadah. Jadi tidak semudah itu. Tapi beda kalau nanti di kampung. Contohnya di kampung itu ada satu masjid ya khusus untuk Jumatan ya sholat di situ karena masjidnya cuma satu ya tetap di situ ya. Oke itu Kak ya. Oke. Baik nanti boleh ditanyakan lagi ya. Yang kedua ini apa ini? Ini Ustadz itu udah kelihatan ya. Ini menghargai keyakinan orang lain, ya. Menghargai keyakinan itu di sini kita menghargai keyakinan agama lain, contohnya agama Kristen, agama Hindu dan Buddha. Kita tidak boleh mengolok, tidak boleh menghina dan lain sebagainya, ya. Nah, ini contohnya ya, kita lewati saja. Mungkin sudah ada di videonya. Selanjutnya menghormati pendapat orang lain. Jadi ketika bekerja kelompok ya. Itu masih belum, Ustaz. Itu masih menghargai keyakinan. Oh iya Kak. Di sini tuh apa? Layar Ustaz itu kan tertutup di atasnya. Jadi tidak terlihat. Masih keyakinan kah ini? Iya, Ustaz. Oh, berarti ini berarti Ustaz judulnya di atas belum terganti. Oke, sebentar ya. Ini tadi diskusi saling menghargai. Ini manfaat saling menghargai ya. Yang pertama menjaga kerukunan.
Yang kedua, mempererat silaturahmi. Terus yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, dihargai orang lain. Ya. Sebentar. Oke, itu ya kira-kira kemarin sudah Ustaz jelaskan di video. Hari ini fokus kita adalah untuk membahas mengenai soal-soal ya. Silahkan diambil bukunya. Diambil buku paketnya. Mari kita jawab bersama. Tunggu Ustadz, ambil pulpen. Ya, ambil pulpen. Alat tulisnya diambil ya. Halaman berapa, Ustadz? Sebentar. Dibuka halaman 34. Halaman 34. Sudah? Bentar. Bentar ya. Ustadz slide-nya dulu. Nih, sudah siap semua? Kita akan menjawab soal-soal ini ya. Sudah. Oke. Sudah muncul di layar? Belum. Oh, Belum? udah. Nah. Oke, siap-siap. Ya, enggak perlu seperti itu ya Kak Aldo ya. Nah, terima kasih Kak Aldo. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Kak Aldo mungkin mau menjawab nomor 1. Oke Ustadz, baik sosial dan Aldo, oh hilang-hilang Kak Aldo. baik Cek. ibadah dan sosial. Ya, jawabannya adalah apa? Nomor 1? Baik ibadah dan sosial. Ya, jadi solih itu artinya baik ibadah dan sosialnya. Jadi anak soleh itu tidak cuman ibadahnya saja yang baik. Sholatnya baik, ngajinya baik. Tetapi sosialnya tidak baik, bukan itu. Juga bukan orang yang hubungan tetangganya baik, tetapi tidak pernah sholat. Juga bukan orang soleh. Maka orang soleh itu yang ibadahnya baik, hubungan sosialnya juga baik ya. Kakak Romdia, kok Romdia namanya? Siapa ini? Oh, Kakak Sekar, Romida, Kakak Sekar. Namanya belum diganti Kakak Sekar, masih Romida. Ya, Ustaz. Silakan Kakak Sekar. Anak ganti. Ya, Kakak Sekar, silakan dijawab nomor 2. Apa jawabannya? Al-Ahzab ayat 70. Oh, Kak Aldo. Yang dipanggil Kakak Sekar yang jawab Kak Aldo. Ya. Jawabannya apa? Al-Azab ayat 70 ya. Jadi Allah memerintahkan orang beriman supaya bertakwa dan mengatakan perkataan yang benar, yaitu Al-Azab ayat 70. Oke. Jawabannya D. Silakan diisi yang belum ya. Nanti akan tugasnya mengirim ini. Selanjutnya, nomor 3. Sebentar, Ustaz cek. Nanti dibaca soalnya ya. Di sini ada Kak Afifah. Yang sudah angkat tangan, diturunkan tangannya. Kak Aldo, Kak Sekar, turunkan dulu. Ganti yang lain ya. Kakak Afifah, coba. Apakah Afifah dibaca? Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 ciri-ciri orang munafik. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri orang munafik adalah Tinggalkan sholat. Loh kan aku yang di
Iya, coba dikasih kesempatan temannya ya. Kan Aldo sudah jawab. Iya, apakah tadi. jawabannya apa? Meninggalkan sholat. Nah, itu kan aku, maksudnya bagaimana tadi? Ya, jadi meninggalkan sholat. Tapi ini maksudnya adalah yang ada dalam hadis ini ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Jadi dalam hadis itu yang tidak termasuk adalah meninggalkan sholat. Tapi meninggalkan sholat itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai orang munafik. Ya, dia mengaku Islam tapi tidak mengerjakan sholat. Tetapi tidak termasuk dalam hadis ini ya. Oke, selanjutnya Kakak Amam. Fikri meminta maaf kepada Ahmad karena telah merusak mainannya yang dipinjamnya. Hal tersebut adalah contoh perilaku yang jujur dalam ucapan. Ya, dalam ucapan ya. Jadi dalam ucapannya, kenapa? Karena mengakui bahwa sudah merusakkan mainan. Maka itu jujur dalam ucapannya. Oke, terima kasih Kakak Amam. Selanjutnya nomor 5. Di sini ada setelah Kak Amam ada Kak Zahwa. Kak Zahwa dulu. Yang Afifah yang sudah tadi diturunkan dulu biar yang lain menjawab ya. Kak Zahwa coba. Berikut ini yang merupakan contoh jujur dalam menepati janji adalah A. Mendatangi undangan. Ya, mendatangi undangan ya. Jadi menepati janji itu mendatangi undangan. Kemarin Ustaz contohkan kita diundang oleh teman kita. Kak Zahwa besok datang ya ke rumah untuk syukuran di rumah. Ya, insya Allah besok aku akan datang. Nah, insya Allah itu sudah termasuk kita berjanji untuk mendatangi undangan tersebut. Maka mendatangi undangan adalah menepati janji. Oke. Nomor 6. Nomor 6. Kak Malika. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat berperilaku jujur adalah mendapat rezeki yang banyak. Ya, jawabannya mendapat rezeki yang banyak ya. Maksudnya adalah ketika kita nanti berperilaku jujur, mendapatkan rezeki yang banyak itu tidak serta-merta bisa didapatkan. Tetapi dengan kejujuran, insya Allah akan memudahkan jalan rezeki. Yang pasti, kalau kita berperilaku jujur adalah Allah akan ridho kepada kita. Jadi mendapat ridho Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampuni. Dan yang ketiga adalah dipercaya orang lain. Ya. Oke, nomor 7. Kak Bita. Berikut ini yang merupakan contoh hormat kepada orang tua adalah dia berkata sopan. Ya, di sini berkata sopan ya, membantu merapikan meja, membantu mencuci piring, merapikan buku sendiri. Itu termasuk bukan ya, maksudnya bukan termasuk hormat kepada orang tua. Ya, itu adalah perilaku kita atau kewajiban kita untuk membantu orang tua. Tapi berkata sopan adalah contoh hormat. Ya. Nomor 5 tadi apa? Siapa ini? Yang bertanya Cila. siapa? Cila. Oh, Kak Cila. Nomor 5, sebentar. Kita kembali, Kak? Kita cek dulu. Nomor 5 tadi A. Mendatangi tamu ya. Jadi nanti mohon nanti diperhatikan di sini ya. Jadi ketika ini langsung bisa dijawab ya. Ada lagi, Kak? Oke, sudah ya. Oke, nomor 8. Yang angkat tangan duluan belum ada. 1, 2, 3. Kakak Malika lagi. Ternyata yang pertama angkat tangan Kakak Malika. Berikut ini yang merupakan contoh hormat kepada guru adalah mendengarkan saat dijelaskan. Ya, ini ya. Jadi hormat kepada guru contohnya mendengarkan saat dijelaskan. Jadi ketika guru menjelaskan itu harus diperhatikan, didengarkan. Itu adalah salah satu bukti kita menghormati beliau.
Meskipun ya kadang kita sudah tahu. Jadi contohnya kalian malamnya sudah belajar diterangkan lagi. Padahal sudah tahu semalam sudah baca, tetapi tetap harus mendengarkan ya, tidak boleh ngobrol sendiri ya. Mendengarkan saat dijelaskan ya. Membantu bawa barang, memberi makanan, mengerjakan PR itu bukan salah satu contoh menghormati ya. Oke, nomor 9. Arijal Nur. Berikut ini merupakan manfaat saling menghargai adalah Apa tadi? Apakah? Aijal jawabannya A, B, C, D. Ada yang mau bantu? Siapa apa jawabannya? Ustaz. Apa? Apakah Nadia? C. C ya, menjaga kerukunan. Baik, berikut ini yang merupakan manfaat saling menghargai. Ini saling menghargai ini tidak terikat dengan umat Islam saja, tetapi secara umum ya. Maka di sini jawabannya adalah C, menjaga kerukunan. Menambah pahala ya, menambah pahala. Kita bagi orang Islam ya, nanti ada orang lain menghargai kita. Itu belum tentu nanti orang yang lain agama itu mendapatkan pahala. Menurut kita bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Karena apa? Berdasarkan keyakinan kita pada Islam. Diampuni dosanya. Kalau orang Kristen nanti menghargai orang lain, ya, menurut kita, karena kita yakin mereka adalah bukan Muslim, mereka kita anggap orang yang kafir, maka perbuatan baiknya juga tidak akan diampuni dosa-dosanya. Apakah dimasukkan surga oleh Allah ketika dia bukan orang Islam? Bisa jadi tidak. Maka berikut yang merupakan manfaat saling menghargai adalah menjaga kerukunan ya. Tangannya diturunkan semua. Ini belum apa-apa sudah angkat tangan. Tidak kelihatan siapa yang cepat. Kakak Najwa, Syifa, Ziva, Kakak Sekaring dari awal sampai akhir angkat tangan terus. Udah capek? Kakak Rara, turunkan dulu Kakak Rara. Nomor 10. Ya, Kakak Sekar. Gitu, Kakak Sekar. Ya, Ustaz. Bagaimana sikapmu? Mengobatinya. Ya, jadi kalau kita memiliki teman berbeda agama, maka kita harus menghormatinya. Yang lain itu negatif, yang positif adalah menghormati saja ya. Tidak boleh menjauhi, tidak boleh membenci, tidak boleh mengganggu. Jadi Ustadz itu dulu, waktu kalau sekarang ya, kalian itu pasti muridnya semuanya beragama Islam. Kalau Ustadz dulu enggak. Ustadz waktu SMP itu ada dua anak yang beragama Kristen. Dan Ustadz ya biasa saja kita bermain dengan mereka. Jadi tidak menjauhi, tidak membenci, tidak mengganggu juga tidak. Ya biasa saja. Ya. Jadi dulu ada dua di kelas itu yang beragamanya Kristen. Oke, nomor 11. Kak Rara. Kak Rara. Ya, Ustaz. Silakan Kak Rara, nomor 11. Apabila kita telah berjanji, maka sebisa mungkin kita harus menepatinya dengan apakah Rara? Sebisanya. Sebisanya? Ada jawaban yang lain? Sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga ya. Ustadz ini sekuat tenaga. Sebisanya itu terdengar seakan-akan tidak berusaha, gitu loh. Ya, sebisanya lah. Ya sudah kerjakan sebisanya, kurang untuk berusaha. Tapi kalau sekuat tenaga itu sudah diusahakan dengan maksimal, ya, untuk menepati janji sudah diusahakan, ya, dengan maksimal, dengan sekuat tenaga yang dimiliki, bukan sebisanya, ya. Jadi jawabannya B ya. Nomor 12.
6 anak langsung angkat tangan. Di Ustadz, sini nomor 10 tadi apa? nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah B, menghormatinya. Kakak Abdullah Banu Wicaksana. Bilang. Niat menjadi sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kegiatan manusia sesuai dengan niatnya. Ya, betul ya, alhamdulillah. Jadi niat itu menjadi sangat penting. Jadi niat itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kegiatan manusia sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau kita niatnya baik, niat beribadah, maka akan mendapat pahala. Tapi kalau niatnya pamer juga tidak. Contoh punya uang 10.000 mau dikasih ke orang yang minta-minta, ya kita kasih dengan niat mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau cuma pamer supaya dilihat orang, nah itu tergantung dengan niatnya ya. Nomor 13, perkataan yang benar memiliki beberapa arti seperti berikut ini, kecuali. Langsung aja dijawab. Waktunya tinggal 5 menit. Pembicaraan yang tidak bertentangan dengan kebenaran Islam. Jawabannya adalah kecuali. Berbicara jujur di depan hakim. Ya, yang kurang tepat ini ya, berbicara jujur di depan hakim. Perkataan yang benar memiliki beberapa arti seperti berikut ini. Jadi berbicara dengan tidak berbohong. Pembicara yang tidak bertentangan dengan kebenaran Islam, pembicara yang disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, yang jawaban yang kurang tepat adalah berbicara jujur di depan hakim. Ya, itu harus ya. Terus nomor 14. Ibu telah mengandung kita lebih kurang selama 9 bulan. Ya, jawabannya 9 bulan ya. Silakan diisi bagi yang belum. Nanti sudah terlewat apa tadi nomor dan Ustadz gitu ya. Oke, nomor 15. Berikut ini yang bukan merupakan jasa guru adalah Membiayai kita belajar di sekolah. Oh iya, salah. Ini jawabannya D ya, Ustadz yang salah. Jadi Ustadz ini salah untuk di tempatnya yang salah ya. Ustadz berarti kurang teliti dalam membaca soal. Oke, jawabannya D ya, membiayai kita belajar di sekolah. Nomor 16. Jawabannya adalah D. Tidak baik karena tidak mendengarkan penjelasan guru. ya, tidak baik karena tidak mendengarkan penjelasan guru. Ini sebenarnya dia malamnya sudah belajar. Nah, yang dipelajari hari ini adalah yang sudah dibacanya kemarin. Dan dia sudah paham. Nah, akhirnya Umar ini tidak mau mendengarkan. Nah, itu salahnya. Berarti dia tidak baik ya, karena tidak mendengarkan penjelasan guru. Nomor 17. Yang tidak mencerminkan hormat dan patuh kepada guru. Yang tidak. Apa jawabannya? Siswa kelas 5. Ya, apakah? Ya, betul ya. Ini yang tidak mencerminkan hormat dan patuh kepada guru ya. Di sini siswa kelas 5 membersihkan kelas sepulang sekolah. Itu kewajiban ya, karena tugasnya jadwal piketnya. Bukan perilaku hormat dan patuh kepada guru ya. Oke. Selanjutnya nomor 18. Surga berada di telapak kaki ibu. Maksud kalimat tersebut adalah Kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu, supaya masuk surga. ya, betul ya. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu, supaya masuk surga. Jadi bukan berarti ada di bawah, betul-betul di bawah telapak kaki ibu ya surganya. Nanti kalian pulang sekolah, cari surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan begitu, tapi harus berbakti ya. Terus nomor 19. Menjelaskan tentang menghargai Keyakinan orang lain.
semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara Menghargai tertulis. pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika baca ini, ada kata-katanya ya. Pendapat, oh menghargai pendapat. Oke, nomor 20. Dalam agama Islam terdapat sedikit. Dan orang lain. Keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain. Pendirian orang lain. Kalau pendirian itu tadi ya, cara beribadahnya. Kalau keyakinan itu lebih pada agamanya. Jadi menghargai Ustaz. agama Kristen dan sebagainya. Ya, Nomor 12 apa? nomor 12. Kita mundur lagi ke nomor 12 ya. Nomor Ah. 12A. Sudah ya, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ya, harus segera diakhiri, 4 menit. Sekarang isian. Keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran dan berkeinginan sungguh-sungguh disebut Keinginan. disebut cita-cita. Silakan diisi dulu. Nomor 1 cita-cita ya. Oke, sudah. Nomor 2 sekarang. Kesesuaian antara niat dan perbuatan yang hanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah merupakan jujur dalam Ucapan. Jujur dalam agama. ada 3 di situ berniat ya, jujur dalam berniat. Jadi itu ada kesesuaian antara niat dan perbuatan, maka berjujur niat ya. Jujur dalam melakukan suatu hal yang diinginkan dan berusaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Jujur dalam nomor 3, jujur dalam kemauan. Silakan diisi ya, jangan sampai terlewat. Waktu kita tinggal 3 menit. Sudah? Nomor 4. Dengan berperilaku jujur, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram atau damai. Sejahtera boleh. Kasifah boleh, sejahtera boleh. Tentram, damai, sejahtera, aman juga boleh ya. Nomor 5, saat kita melakukan sebuah perbuatan baik dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilainya sebagai ibadah. Ya, melakukan perbuatan baik dengan ikhlas, maka Allah akan menilainya sebagai ibadah. Oke, sudah ya. Apa kalian? Ingkar janji maksudnya? Mengingkari atau tidak mau menunaikan janji yang sudah dibuat. Nomor 6 ini ya. Jadi ingkar janji maksudnya mengingkari atau tidak mau menunaikan janji. Oke. Nomor 7, seseorang yang apabila berkata dia dusta, apabila berjanji tidak menepati, apabila dipercaya ia berkhianat, maka disebut sebagai seorang munafik. Ya. Oke, nomor 8. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Nomor 8, saling mengenal ya. Oke, nomor 9. Sikap saling menghargai dikenal dengan istilah toleransi. Ya. Saling menghargai itu toleran. Nomor 10. Orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik hingga disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW adalah ibu. Ya, betul. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang belum. Sudah semua? Ini karena waktunya sudah habis ya. Sudah lebih 1 menit ini.
Sudah ya? Ustaz tutup dulu ya share-nya ya. Oh iya, nanti tugasnya silakan ini tadi di yang uraian, soal uraian halaman 37 nanti dikerjakan ya. Nanti silakan dikirim dari halaman 34, 35, 36, 37. Ustadz, Ya. kalau uraian yang nomor sama 3 apa? Nomor 3 yang apa? Isian Yang- tadi. Yang isian. Ya, ini adalah jujur dalam kemauan. Oke, oh ya, Ustaz lupa. Tugasnya nanti cukup yang ini aja, yang dikirim halaman 37 saja ya. Soal uraian silahkan dikerjakan, nanti dikirim ke Ustadz ya. Nanti Ustadz akan bikin di site, tapi nanti ya, karena ini masih ngajar, nanti mungkin jam 11-an baru Ustadz posting untuk tugasnya. Paham ya? Baik, alhamdulillah kita sudah jam 10.02, sudah lewat 2 menit ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.